Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JO dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi, belajar bareng. Alhamdulillah hari ini sudah hadir pemateri pagi ini. Kita hari ini akan belajar dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu strategi manajemen keuangan dalam menghadapi krisis COVID-19 bersama suhu kita, Bapak Ahmad Bayhaqi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad Bayhaqi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Dek. Sehat-sehat ya. Teman-teman juga sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini bocorannya apa Pak? Nanti kita bahas apa saja hari ini, nanti biar teman-teman tetap di depan kamera ini. Sambil nyiapkan catatannya ya, monggo silakan siapkan catatannya. Mungkin ada sesuatu yang dipelajari hari ini, bisa Nyiapkan dicatat. catatan ya, bukan cemilan ya. Jangan cemilan, nanti batal. Catatan saja ya. Ya, nanti ya. kalau cemilan yang disiapkan ya. Siap. Baik, kira-kira ini nanti bahasanya ya sedikit kita membahas tentang langkah-langkah kita ya dalam menghadapi ya, krisis sekarang ini ya. Nah, nanti kita coba ulas sedikit materinya yang slow-slow aja, nggak terlalu berat. Tapi bisa dipraktekkan. Ya, yang penting bisa dipraktekkan itu ya. Baik. Kemarin kita sudah perkenalan ya, jadi nggak perlu kenalan lagi. Nggak apa-apa Pak, kenalan Pak. Boleh. Kenalan. Pak Kiki ini dulunya apa, mungkin sebelum jadi entrepreneur atau konsultan keuangan ini dulunya apa, terus mungkin mentorin apa gitu sampai ketemu saya juga ya. Iya ini dulunya manusia ya, alhamdulillah. Masih jadi manusia ya berarti ya. Masih jadi manusia ya dulu saya ini backgroundnya kalau dari pendidikan tuh enggak nyambung dengan pekerjaan memang ya. Dulu kuliahnya elektro, kerjanya 10 tahun di bank. Nah, sekarang udah ex-bank ya. Terus sempat jualan kuliner ya. Sempat jualan kuliner. Jualan jilbab. Nah, ya. Terus ketemu Lesigit ini ya, terus diracuni masalah online ini, terus dikasih kaos ini juragan online. Masya Allah. Itu kaos gratisan berarti ya? Iya betul ya. Lalu ya ini teman-teman juga ada beberapa yang minta tolong untuk dibantu membuat sistem laporan keuangan ya. Jadi sistemnya yang kita buatkan, bagaimana mereka bisa nginput datanya, lalu ya muncul dashboard yang dibutuhkan itu apa. Kadang itu pemilik bisnis itu bingung, ini saya memantau bisnis saya dari mana kan gitu ya. Kira-kira dari data yang dimasukkan oleh pegawainya, adminnya, itu kira-kira yang perlu dipantau apa saja, nah gitu ya. Jadi muncul kesimpulannya dalam bentuk angka lah gitu ya, terus dibaca gitu, kira-kira begitu. Bisa input dan nah dari sana bisa dilihat, oh ini ada masalah di mana, bagian apa kan gitu, terus kira-kira solusinya gimana, kira-kira begitu Le. Nah itu kegiatan saya sekarang seperti itu. Tiap bisnis berarti beda-beda ya, dashboard beda-beda laporan ya, bentuk laporannya custom, jadi mungkin manufaktur beda, toko retail beda, kuliner beda lagi, jasa ada beda lagi, kan kira-kira begitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing model bisnis itu ya, seperti itu. Nah makanya saya buat custom sesuai dengan permintaan begitu. Ini kita lihat dulu yang hadir, silakan yang hadir. Silakan komen ya, siapa tahu kita kenal ini ya. Tok. Anak ini memang luar biasa, sekarang jadi gondrong ya. ini. Ya ini gondrongnya gimana nih, saya nggak tahu ini, krimbat atau enggak ini. Editan kayaknya editan.
Muiza Bibi hadir. Waduh ini. Mantap ini. Kapan nikah? Anak muda entrepreneur ini. Kapan nikah? Wah, ini malah nyepam butuh kubah masjid. Ariel dan Bagus netral ini kurang ajar. Assalamualaikum, ini hasilnya lucu banget ya, bukan stand up komedi loh ini. Waalaikumsalam Mas Tori. Nitip kue kacang Mbah Genit. Kita mengundang spammer ya gini komennya dodolan ya. Satu jari, wah ini sih. Hadir ya buat teman-teman silahkan tanya-tanya dulu ya sebelum nanti semua pertanyaan ditulis di kolom komentar ya. Oke, Pak Kiki langsung ke materi atau gimana? Monggo, menurut saya. Boleh. Saya kasih overview dulu bahwa yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah buat teman-teman nih, terutama pelaku UKM ya. UKM di Indonesia itu 90% penggerak ekonomi ya. Jadi dampak ini cukup berpengaruh tentunya ke perekonomian kita. Yang pesan saya sebetulnya untuk memotivasi teman-teman agar tetap ya bergerak ya ini ya, jangan diam saja. Maksudnya oke lah ada peraturan membatasi gerak kita, tinggal ini kalau kita sebuah permainan gitu ya, ini sedikit dirubah aturan mainnya gitu ya, sehingga kita dalam berbisnis itu bisa menyiasati ya gimana supaya bisnis tetap running kan gitu. Kalau bisnis tetap running, maka perekonomian masih jalan. Nah itu harapannya. Jadi kalau semuanya berhenti terus di rumah rebahan toh ndak action, nah itu bahaya lek. Roda perekonomian tidak bergerak. Nah, lama-lama ini kan yang tadinya bertahan dengan cadangan tabungannya lama-lama habis ini. Nah, kalau habis itu repot ya. Ini ada yang buat beli lagi. Padahal kan ya untuk dapur supaya tetap mengepul itu kan kita harus bekerja produktif ya. Jadi menghasilkan sesuatu begitu. Baik, kalau mau dimulai ya kita akan coba tampilkan share screen-nya ya, materinya ya. Ini masih ada yang hadir ini sudah oh ya, silakan. Pak Budi, produsen Batako Press hadir. Masya Allah. Wah, mantap ini, Pak. Rafiul Hadi. Wah, ini pemateri besok ini. Besok kita berat ya audiennya. Jadi audien nih. Karim Mandiri Indonesia. Karim Mandiri, Pak. Juragan Joper datang ini. Ya, kemudian siapa ini? Miftah Diputra Pacitan hadir. Yo somesem, Lek Kiki. Waduh. Wah, lockdown Lek. Lockdown. Karim dari Pacitan hadir. Oh, Mojoroto ngaku Pacitan. Pindah Pacitan tuh sekarang. Enggak di Mojoroto lu. Oke, Pak Kiki coba share screen-nya bisa madanya. Masya Allah, izin nyimak, Lek. Aduh, ya. Silakan nanti tanya-tanya bagaimana caranya bikin laporan keuangan manual atau kalau kesusahan piye Pak Kiki di bond juga bisa. Sudah, Lek, share screen-nya. Nah, ya sudah ya. Silakan Pak Kiki. Bismillah. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu usahanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman ya. Semoga semua selalu menjaga kesehatan karena kesehatan saat ini mahal sekali harganya ya. Enggak saat ini, dari dulu sudah mahal harganya. Baik, ini kita akan mulai sedikit tentang strategi manajemen keuangan dalam menghadapi krisis COVID-19 ini ya. Apa ya harus kita lakukan kira-kira supaya ya kita tetap survive gitu ya. Baik, yang pertama nanti kita akan bahas bagaimana bertahan di krisis COVID ini gitu ya. Ya, karena kondisinya begini bertahan dulu ini ya. Kita dapat serangan ini. Kemudian yang kedua, tetap harus jeli menangkap peluang yang ada saat ini ya. Karena itu salah satu kita untuk survive ya. Kemudian yang ketiga,
tentang bagaimana nanti recovery-nya setelah krisis. Karena itu harus dipersiapkan, jangan sampai kita pemadam kebakaran telat sadar ya, gitu. Telat mempersiapkan gitu ya. Nah, nanti kita ini artinya sebelum recovery kita harus memantau kondisi ini ya. Kira-kira ini kapan ini ya mulai agak reda, terus bisa start mulai. Nah, sebelum start kita ada persiapan gitu ya. Baik. Kita mulai dengan bahasan pertama tentang bagaimana kita bertahan di krisis COVID-19 ini. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, posisi bisnis kita itu di mana gitu ya. Karena dengan kondisi yang sekarang itu ada bisnis yang langsung terdampak, yang tidak ada alternatif lain ya, memang harus pivot gitu. Contoh misalkan umroh. Travel umroh udah nggak bisa karena memang kebijakannya kita nggak boleh berangkatkan sama umroh kan gitu ya. Terus contoh lain mungkin pariwisata ya, karena tidak boleh ada kerumunan, pariwisata berhenti kan gitu ya. Dan usaha-usaha lain yang mungkin saat ini ya memang harus berhenti dulu gitu ya. Itu nggak ada nilai tawarnya dan harus segera diambil keputusan ya, pivot ya, berganti model bisnis. Kemudian ada juga yang ya produknya masih relevan lah untuk sekarang ini ya. Jadi misalkan kayak usaha-usaha konveksi ya. Konveksi mungkin sekarang nggak bisa produksi baju untuk lebaran ya. Tapi mungkin lebih kepada produk-produk yang dibutuhkan pada masa COVID. Misalkan produksi APD, masker, dan lain-lain lah. Atau mungkin baju yang untuk santai di rumah atau ya untuk yang aktivitas sehari-hari di rumah itu ya mungkin itu masih relevan ya. Kemudian kuliner. Nah, kuliner ini karena aturannya tidak boleh berkumpul ya kita rubah ya. Jadi yang harus dilakukan itu untuk produk-produk yang masih relevan yaitu melakukan reengineering. Pertama di produk ya tadi kayak merubah produksinya tapi core basisnya masih sama, misalkan konveksi tadi. Kemudian reengineering di market, otomatis segmennya kita rubah. Kalau tadi jual produksi baju untuk segmen yang orang memang untuk keluar, baju yang untuk beraktivitas di luar. Nah, sekarang segmennya untuk baju di rumah atau mungkin produk tertentu yang tidak terpengaruh, misalkan baju anak-anak ini di rumah tetap untuk baju baby itu kan tetap butuh ya di rumah ya itu mungkin tetap bisa eksis. Nah, kemudian reengineering proses. Nah, di masa krisis seperti ini ya kita harus melakukan efisiensi ya, di seluruh lini dalam proses bisnis ya, sehingga nanti bisa mengurangi biaya. Nah, dalam hal ini manajemen keuangan yang dilakukan apa? Nah, yang pertama itu efisiensi biaya operasional ya. Ini ada beberapa yang menerapkan pengurangan jam kerja atau hari kerja. Jadi misalkan karyawan itu dibagi 2 shift hari kerja. Jadi separuh hari ini, besoknya separuh libur, separuhnya lagi masuk. Nah, memang ini harus dikomunikasikan dengan karyawan mengingat ya kondisi itu saya rasa lebih baik itu daripada dirumahkan kan kira-kira begitu ya. Dan bisnis tetap bisa jalan dengan sistem separuh masuk separuh libur itu. Dari sisi customer layanan juga masih full harinya kan begitu. Masih terlayani ya. Masih terlayani day to day-nya begitu. Nah, kemudian seperti ya hemat listrik, BBM ya karena sekarang dengan semua beralih ke online, ya ini mungkin aktivitas marketing yang mungkin di luar diupayakan hanya lewat video call, misalnya kayak Zoom, dan ini bisa ketemu dengan customer. Itu akan menghemat ya banyak BBM dan segala macam itu ya. Nah ini otomatis harus dilakukan ya supaya
dampak berkurangnya order dan segala macam mengurangi pendapatan itu juga harus diimbangi dengan mengurangi pengeluaran ya, supaya bertahan. Dan ini kita bahasanya bertahan kan begitu ya. Kemudian stok bahan baku, pengelolaan stok ini harus di manajemen dengan baik ya, supaya uang cash kita itu tidak tersita di penumpukan stok ya. Karena bisnis melambat ini, di mana-mana melambat gitu ya. Yang kita butuhkan adalah cash gitu ya. Jadi manajemen stok kita ya mungkin seminim mungkin atau sesuai dengan order saja, misalkan begitu ya. Kemudian bagaimana memanajemen tentang piutang. Nah, ini seringkali kita lengah ini masalah piutang, padahal uang kita itu harusnya segera jadi uang kembali gitu ya. Jangan lama-lama piutangnya gitu ya, atau menseleksi setiap transaksi atau kontrak supaya piutangnya nggak terlalu besar ya, mungkin menaikkan uang mukanya, atau tadi bahwa usia pembayarannya temponya jangan terlalu lama sehingga kita segera mengenerate cash. Cashnya ini sangat penting untuk bertahan gitu ya. Kemudian penyelamatan aset. Yang saya maksud penyelamatan aset adalah contoh aja ini biar mudah dipahami, itu misalkan ada yang sudah stok semen ini misalkan, entah itu toko bangunan atau yang usahanya di properti ya, sudah stok semen banyak, mau bangun nggak jadi karena krisis. Nah, semen itu kan kalau didiamin pasti jadi batu ya. Nah, ini harus segera lakukan penyelamatan. Nah, apakah nanti dirubah bentuk dalam produk yang lain, misalkan dicetak batako, bikin paving, yang mungkin itu nggak ada expirednya gitu ya. Mungkin kita sedikit keluar biaya, tapi menyelamatkan aset gitu ya. Nanti bisa dijual waktu kondisi normal, atau misalkan ada yang beli, itu akan menghasilkan profit gitu kan. Tapi setidaknya tidak menjadi kerugian. Kalau tadi tidak segera diproses, itu akan jadi batu kan semennya, kira-kira begitu. Iya. Nah, atau menyelamatkan aset-aset yang lain sehingga bisa segera jadi cash. Karena kita ini butuh cash untuk beberapa bulan supaya bisnis kita bisa survive. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini salah satu yang perlu kita lakukan untuk bertahan di posisi kita sekarang ini. Nah, khusus untuk yang tadi pivot ya. Pivot ini ya sebisa mungkin tidak bergeser terlalu jauh dari cost bisnis. Tapi kalau memang tidak bisa ya memang harus sementara aset-aset itu ya tidak bisa dimanfaatkan ya. Tapi misalkan contoh kayak hotel gitu ya, ini pariwisata, travel legend ya. Travel legend pastinya punya armada kan gitu ya. Ya. Nah, armada ini kalau sekarang memang tidak bisa ngangkut penumpang, tapi ngangkut barang kan masih bisa gitu ya. Ya, berarti dia melayani di distribusi barang begitu. Delivery order gitu ya. Betul. Nah, sehingga aset yang ada tetap bisa menghasilkan gitu ya, masih produktif. Nah, sebisa mungkin seperti itu ini untuk yang pivot ya. Jadi pivot silakan segera dilakukan, cari model bisnis yang bisa memanfaatkan aset yang ada. Kira-kira begitu Lek Sigit. Supaya tidak butuh modal lagi untuk memulai, karena memulai usaha baru itu butuh modal gitu ya. Sementara kita saat ini harus efisiensi, harus manage modal kita dengan baik supaya kita bertahan lama. Kita kan nggak tahu ini sampai kapan. Nah, dalam hal ini seringkali kemarin kita tahu teman-teman bertanya krisis ini sampai kapan sih kan gitu ya. Nah, ini menurut saya dimotivasi kalau ngingetnya itu terus ya. Jangan gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa kita harus berpikir bisnis ini harus tetap jalan gitu ya, dengan aturan main yang baru ya gitu kan. Jadi misalkan kalau kuliner orang nggak bisa makan di sana ya dirubah caranya, bagaimana take away kan gitu kan.
Orang datang beli untuk dibawa di rumah. Berarti produknya harus segera bisa dirubah untuk bisa dengan model seperti ini. Kemudian harus bisa menangkap ini peluangnya ya nanti di bagian kedua bahasan kita. Jadi kalau sekarang ini yang dibutuhkan masyarakat apa kira-kira begitu. Nah, ini kita akan masuk ke bahasan yang kedua. Ini kita langsung masuk bahasan kedua atau ini ada pertanyaan dulu atau nanti setelah selesai semua baru pertanyaan? Ya, teman-teman bisa tanya di sepanjang presentasi, enggak apa-apa, Pak. Nanti kalau ada yang tanya, kita munculkan, nanti Pak Kiki jawab dulu, gitu, baru lanjut lagi. Nah, intinya ini penyelamatan aset ya, yang tadi ya. Pokoknya yang ada, kita punya apa, diselamatkan dulu, mana yang jadi cash, kita hajar dulu. Nah, ya betul. Nah, ini ya, ini siklus konversi aktiva ya sebetulnya ini teman-teman mungkin sudah tahu. Nah, ini yang bisa kita pakai untuk memonitor sebetulnya permasalahan dari bisnis kita tuh apa gitu ya kira-kira ya. Jadi ini mappingnya gitu, model mappingnya gitu. Iya, model mappingnya bahwa perputaran modal kita itu seperti ini gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi normal itu mungkin sumbatan-sumbatan dari siklus ini itu hanya di beberapa bagian saja atau salah satu bagian. Tapi kalau kondisi seperti sekarang, ini sumbatannya bisa di mana-mana kan gitu ya. Iya, iya. Kalau sumbatannya udah di mana-mana ini nggak bisa mengalir kan gitu kan ya. Nah, kalau nggak bisa mengalir ya mau nggak mau kita berganti bisnis tadi gitu kan ya. Tidak flow. Nah, ini jadi misalkan kayak ini dari modal uang awal kita beli bahan baku, diolah menjadi barang jadi, kemudian kita jual. Nah, itu ada HPP yang kembali ke modal, kemudian ada margin. Marginnya kita pakai untuk operasional, baru net profit akan menambah modal lagi. Kira-kira begitu. Nah, semakin cepat putaran dari siklus aktiva ini, dari cash to cash period ya, uang menjadi uang lagi. Ini kan semakin banyak kita mengenerate net profitnya kan, kira-kira begitu. Nah, sekarang bisnis kita kalau masih berjalan ya kita lihat sumbatannya di mana ya. Kalau sumbatannya adalah di penjualan, bisa jadi itu masalahnya di produk kita. Nah, produk kita itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan sekarang gitu ya. Makanya tadi saya bilang relevansi produk untuk saat ini. Nah, gitu ya. Tadi kalau baju lebaran mungkin kurang relevan. Nah, jadi harus dirubah barangnya itu olahannya kan gitu kan supaya bisa laku sekarang ini. Nah, kemarin ada ide menarik dari Pak Rosian itu mungkin tentang APD ya. APD selama ini untuk medis. Nah, mungkin ke depan supaya kita tetap bisa mobilisasi. Nah, itu kita APD bisa produksi APD untuk umum kan gitu ya. Orang umum. Ya, karena intinya sekarang yang perlu ditumbuhkan adalah trust, kepercayaan dari konsumen bahwa barang yang kita delivery itu aman kan kira-kira begitu. Nah, aman kita juga sebagai pengantarnya juga aman gitu ya. Karena kita terproteksi dengan baik. Nah, nanti dibuat SOP atau protokolnya supaya orang tuh yakin, mungkin disemprot dulu atau gimana kan gitu ya. Sehingga bisnis bisa tetap jalan kan gitu ya. Baik. Nah, kita sampai pada bahasan yang kedua, menangkap peluang apa saja di saat krisis COVID ini. Ya. Jadi, yang pertama harus dilakukan, ya kita harus mengamati perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen. Sekarang semuanya di rumah, WFH gitu ya. Jadi, harus jemput bola, kita yang delivery. Ya, barang kita delivery ke rumah gitu ya. Nah, kebutuhan konsumen apa saja ini ya? Kalau sekarang orang masih berpikir untuk kebutuhan pokok, yang kita jual kebutuhan pokok gitu ya. Nah, ini peluang sebetulnya gitu ya. Kita untuk delivery order gitu ya. COD aja gitu ya. Karena orang nggak percaya, kita COD gitu ya. Dan kita tidak perlu bergantung pada platform. Nah, selama ini masih didominasi GoFood, Gojek, ya kayak gitu-gitu ya, Grab, nah gitu ya. Kita bisa gitu ya, delivery tanpa lewat itu ya.
ya kita tawarkan, kita broadcast ke teman-teman kita, saudara kita, rekanan kita. Nah, itu bahwa kita menyediakan ini nih, siapa mau belanja misalkan ya, kita kasih daftar yang harganya beras, gula, minyak, ya kebutuhan sehari-hari lah. Nah, nanti kita bisa sambungkan, kita cari suppliernya, bekerja sama dengan toko. Nah, kita delivery kan gitu ya. Ya day by day aja, itu saya rasa modalnya juga nggak terlalu besar kan gitu ya. Kalau biaya ongkirnya ya sudah, cara ngitungnya gampang saja. Misalkan kayak Gojek berapa sih per kilo kan gitu kan. Ya kita samain itu masih untung gitu ya. Karena mereka masih berbagi antara driver sama Gojeknya. Apalagi kita sendiri, kita harusnya bisa lebih murah nih dalam delivery kan begitu. Iya benar. Nah, saya rasa ini akan kompetitif ya. Kompetitif menjadi peluang usaha baru. Tapi nah ini tadi nanti di poin keempat itu bahwa penerapan prosedur pencegahan COVID-nya harus ketat gitu ya. Kita terapkan supaya konsumen itu percaya gitu ya. Ya, tetap diedukasi ya, diedukasi. Betul. Nah, bahwa kita itu aman gitu loh ya buat mereka. Ya, betul gitu ya. Kemudian bahwa kita itu harus hadir sebagai problem solver ya. Nah, masalah yang ada apa, ya kita selesaikan. Ini kita hadir bisnis kita sebagai solusi, pemecah masalahnya, solusinya kan gitu ya, problem solver. Nah, saya rasa setiap bisnis yang berorientasi pada problem solver itu akan laku kan gitu kan. Kemudian yang ketiga itu tetap berbisnis dalam aturan regulasi yang berlaku. Ya. Kalau nggak boleh ngangkut orang ya ngangkut barang kan gitu kan kira-kira ya. Jadi yang kita coba lakukan di sini ya kita tetap menjual tapi dengan mengikuti regulasi yang berlaku. Artinya bisnis tetap jalan ini kan begitu. Yang tadi yang keempat adalah penerapan prosedur pencegahan COVID-nya tetap harus dilakukan dengan ketat. Mungkin kita yang delivery ini harus pakai APD dan segala macam, nggak masalah gitu. Itu kemarin saya ngerti di kopi kenangan itu di struknya ada temperatur pengantarnya, jadi ada suhunya pengantar itu lah, atau pembuat kopi itu. Direspon bisa seperti jadi itu ya. Jadi mungkin penerapannya bisa lebih kepada di internal ya. Jadi misalkan orang yang bertugas mengantar itu selalu dicek ya itu. Jadi disampaikan di edukasi customernya bahwa yang ngantar ini sudah dipastikan dia sehat gitu ya, temperatur normal, pakai baju, kemudian sudah desinfektan dan segala macam misalkan seperti itu ya. Sehingga konsumen ini tetap ada trust ya, percaya kan gitu ya. Nah, harga ya kita yakin dari harga yang kita jual itu ambil untung tipis saja nggak masalah, tapi yang penting frekuensinya tinggi kan gitu ya. Yang penting laku gitu loh Pak Hari ini. Iya, yang penting laku itu karena kita lagi memulai gitu ya. Nanti akan timbul trust. Nah, akan timbul trust. Setelah timbul trust ya, itu orang nggak akan kemana, akan pakai jasa kita terus. Kemudian peluang apa sih yang kira-kira sekarang masih ada? Itu ya ini sekedar dari info yang coba kita rangkum kemarin itu. Yang pertama kuliner itu ya, masih untuk kebutuhan makan orang. Mungkin ada yang tadinya kerja di kantor selama ini beli makanan jadi atau beli makanan di luar itu terkadang ya butuh proses untuk bisa masak sendiri kan gitu. Apalagi pasangan milenial itu jarang yang bisa masak. Masak Indomie Pak. Masih Indomie kan ya bosen lah lama-lama. Nah itu bisa kita kuliner masih bisa ya. Ya masih bisa kita antar kan gitu kan ya. Atau ya tadi take away ya kalau kita nggak bisa antar kan gitu ya. Tapi kalau ada fasilitas bisa antar ya itu bagus ya menurut saya, jemput bola. Kemudian kebutuhan pokok ya tadi ya. Ya kita sembako itu masih lah, itu orang masih butuh kan gitu kan. Kalau selisih hanya mungkin Rp500 itu ya masih oke. Nah orang tinggal di rumah nggak perlu kemana-mana, aman kan gitu kan. Yang penting itu kepercayaan bahwa daripada mereka beresiko keluar bisa terkena penyakit, mending kita hantar ke rumah gitu kan, nggak ada resiko.
Jadi risikonya di kita gitu ya. Begitulah kira-kira. Jadi orang mau bayar lebih itu karena ada risiko yang mereka bisa minimalisir lah gitu. Kemudian ya ini tadi saya bilang bisnis hantara, maksudnya distribusi tadi ya. Karena kita dengan kondisi yang ada sekarang, orang tidak bebas bergerak di luar, ya ini harus ada penghubung antara penjual ya. Nah, pemilik bisnisnya ngalahi yang ngedatangi customer-nya. Nah, gitu. Di bisnis antaranya saja juga bisa. Kita artinya kan hanya mengantar barang ini dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, tinggal kita bisa punya kerjasama dengan banyak supplier atau toko-toko, kemudian punya daftar harga, kita share lewat Facebook atau lewat apa. Nah, kemarin ada teman saya dari Jember itu bikin ya model kayak gitu ya, dia pakai web aja, dia apa namanya itu onlinean apa ya, saya lupa websitenya. Itu dipakai untuk jualan ya kebutuhan pokok sehari-hari ya, ada beras, ada gula gitu ya, itu onlinean.com namanya. Onlinean.com. Jadi mainnya lokal-lokal ya. Mana yang bisa terjangkau ya di radius mungkin 5 sampai 10 kilo lah mungkin ya. Itu kita bisa jangkau. Nah, kita hantar ya gitu ya. Kira-kira begitu. Kemudian produk lain, produk digital ini masih insya Allah masih oke ya, karena semuanya di rumah. Produk digital apa aja kira-kira ya mungkin edukasi ya, edukasi itu kayak kursus-kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab ya, kursus yang lain-lain ya. Kemudian produk digital skills ya, skills itu misalnya ada mau belajar pemrograman, mau belajar jualan lewat online ya kayak gitu-gitu ya, keahlian ya sifatnya begitu ya, atau hobis ya. Hobis ini banyak ya, bisa hobi resep-resep makanan ya, bisa hobi yang lain lah, misalkan yang apa punya hobi di elektronika itu kita ada sekarang hobi melihara koi burung Pak. Arduino ya. Arduino ini ada teman kita yang ahli itu, bisa dipakai untuk macam-macam ya. Chipnya murah, kita bisa gunakan untuk macam-macam ya, diprogram untuk macam-macam ya. Bisa untuk peralatan keamanan, macam-macam lah, itu sesuai hobinya, itu bisa dicari nanti Arduino ya, itu pakai apa aja. Ya, Arduino. Itu kayak komputer kecil gitu ya. Dapat dimasukkan saku, modelnya masih berupa kit PCB yang sudah ada komponennya mikroprosesor di situ ya. Tinggal isi program, tancepin ke sensor, ke alat pengendali apa itu sudah bisa. Kemudian produk yang lain yang mungkin COVID needs ya. COVID needs ini ya kebutuhan sekitar COVID. Ada APD, masker, rapid test, kemudian hand sanitizer. Nah, ini banyak ya, ini yang masih bisa kita jual ya gitu ya. Nah, ini kurang lebih sebenarnya masih banyak lagi, tapi mungkin ini sementara yang bisa kita coba rangkumkan ya untuk sekarang ini ya gitu ya. Coba kita lihat yang komen dulu Pak, sebentar Pak. Siap. Pak Yahya Kecamatan hadir sedikit. Assalamualaikum Pak Ahmad Bahagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibnu lagi baju rebahan maksudnya jual baju rebahan. Wah cocok ya. Oh, oke, enggak masalah itu. Rebahan. Bukan lebaran ya. Hadir Depok. Wah, mantap. Assalamualaikum, tolong Agung hadir. Insya Allah ini dari mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut Pak Kiki, mungkin teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar nanti akan saya tampilkan biar dijawab pemateri hari ini. Oke ya, kita lanjut ke bahasan ketiga, yaitu bagaimana recovery setelah krisis. Nah, ini ada beberapa opsi ini ya, yaitu kembali ke core bisnis awal. Tahap ini kan juga penting Pak ya, kalau kita tidak disiapkan kan amunisi sudah habis nih semua. Padahal ini waktunya orang berbenah, tapi kita tidak punya modal juga. Nah, makanya tadi
sebelum recovery ini kan kita tadi kan bahasanya pertama bertahan itu ya. Nah, bertahan. Maksudnya bertahan itu supaya modalnya nggak habis ya, kita tetap create profit kan gitu ya. Terus kita cari peluang ya tadi ya supaya modalnya nggak habis sebetulnya. Jadi itu untuk persiapan recovery nanti kan gitu ya. Kalau sekarang kita nggak bergerak ya habis lah. Ya, kita mulai dari nol mungkin dari min ya kan gitu kan. Nah itu bahaya itu ya. Baik ya, kita kalau bahasan dalam rangka recovery ini yang pertama opsinya kembali core bisnis awal gitu ya. Ya. Ya, core bisnis awal kalau memang produknya dan kebutuhan konsumen itu masih ada. Ya kita kembali core bisnis awal karena memulai core bisnis yang baru itu ya memulai dari nol lagi. Kalau yang core bisnis awal kan kita sudah tahu lah ilmunya sudah ada, market share-nya sudah ada, suppliernya sudah ada kan gitu kan. Tinggal sedikit amunisi udah jalan gitu kan. Atau misalkan dalam krisis itu bisnis barunya masih bisa continue dan memang profit, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau sudah nggak bisa dilanjutkan, misalkan sudah memang sudah nggak dibutuhkan, ya kita selesai gitu ya. Karena itu kan sementara kalau menurut saya. Misalkan kayak ini produksi APD, nah, semuanya udah selesai, siapa yang pakai APD kan gitu kan? Iya, iya. Ya kalau APD nggak dibutuhkan ya percuma kan gitu kita produksi. Orang sudah mungkin masker ada yang sebagian pakai, sebagian wis gak betah pakai masker, nah bisa jadi kan gitu kan. Nah itu akan turun itu kebutuhannya. Nah, berarti kita nggak bisa melanjutkan ini kan gitu ya. Atau kalau memang dua-duanya masih bisa jalan, core bisnis awal bisa jalan, bisnis baru bisa jalan. Bisnis baru bisa jalan tuh mungkin yang tadi delivery, kebutuhan pokok dan segala macam ternyata ya orang ketagihan seperti itu ya sudah kita jalani terus kan gitu ya, kenapa tidak kan gitu ya. Nah, core bisnis awal bisa jalan ya kita jalankan kan gitu kan. Nah, ketika kita menjalankan kembali bisnis kita itu yang memang harus kita hitung kembali ada kalkulasi modal gini ya, karena kita harus membagi modal. Kalau tadi kita sempat ke bisnis yang baru itu kan tidak semata-mata bisa langsung kita sulap duitnya ke core bisnis awal lagi kan, dari cash semua kan itu harus ada proses. Nah kita harus kalkulasi kira-kira untuk start lagi itu modalnya minimal berapa. Nah, kemudian tentunya kita upayakan bagaimana dengan modal yang ada itu bisa running. Nah gitu ya, bisa running itu ya artinya kita mencoba supaya sama-sama bisa jalan, bagaimana supplier itu tetap bisa menjual barangnya, kita bisa menghasilkan produk, dan bisa diserap oleh konsumen ya, ada marketnya nih kita kira begitu ya. Nah market juga perlu diingatkan kembali bahwa produk kita sudah ada kembali kan begitu ya. Karena waktu yang lama ini bisa lupa gitu konsumen tuh bahwa kita punya produk, itu perlu diedukasi kembali, di recall lagi lah begitu ya, di remarketing lagi kan gitu ya. Karena masa ketika kita berhenti menjual produk kita itu ya konsumen lupa fokusnya tentang produk kita tuh lupa. Maka ini brand awareness-nya harus dibangun kan gitu ya. Kalau yang masih punya modal itu hari ini tetap komunikasi dengan customer ya, maksudnya iklannya enggak usah diputus ya, sampai nanti masa kemarin ada beberapa metode yang diterapkan, salah satunya brand awareness itu melalui sosial apa itu istilahnya CSR ya. Empati. Ya, CSR yang disalurkan itu sambil kita masukkan brand awareness-nya. Ya, misalkan kita APD kita salurkan, mungkin di APD-nya dikasih sablon tentang perusahaan kita atau brand merek kita. Jadi seorang kan tetap teringat ya, oh ini APD dari perusahaan ini kan misalkan begitu. Jadi itu brand awareness yang kita selipkan di program-program CSR perusahaan seperti itu. Kemudian selain kalkulasi modal tadi bahwa kita harus pastikan SDM-nya. Kalau kita mau running SDM-nya yang kemarin kita mungkin kita liburkan sementara atau memang sebagian kita kurangi. Nah, itu kan perlu kita
tawari lagi mempersiapkan SDM-nya gitu ya. Kita utamakan ya karyawan yang dulu sudah pernah bekerja sama kita. Minimal kita tahu karakternya, kemudian cara kerjanya kan gitu ya. Dan loyalitas saya rasa karyawan lama itu pasti lebih loyal daripada yang baru ya. Bisa jadi seperti itu kan gitu ya. Daripada kita rekrut baru itu butuh proses yang lama kan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk persiapan SDM-nya gitu ya. Kemudian supply chain, ya kita nggak bisa semata-mata langsung running tanpa koordinasi dengan supplier gitu ya. Kita amankan dulu suplainya supaya kita tetap bisa produksi kan kira-kira begitu. Nah, ini bagaimana kita negosiasi tentang kelonggaran pembayaran karena masih baru start ya. Mereka juga perlu apa istilahnya start juga sehingga bisnis ini ada win-win solution-nya gitu ya untuk bagi supplier dan bagi kita kan gitu kan. Nah, kemudian market, bagaimana mengedukasi market lagi supaya mereka oh ini sudah produksi lagi. Nah, ini sudah bisa pesan lagi kan gitu kan. Karena market kita bisa jadi para reseller kan begitu ya. Atau mereka kalau kita produk setengah jadi, mereka untuk produksi lagi mereka butuh lagi. Nah, ini harus dibangun sebelum krisisnya berakhir supaya mereka juga bergerak gitu ya. Dan siapa dulu sih ada yang dapat kan gitu kira-kira begitu. Jadi kalau kita nunggu setelah krisis benar-benar selesai ya kita ya bisa curi start lah gitu ya. Ya. Jadi kira-kira begitu ya. Nah ini kira-kira strategi-strategi kita yang harus kita persiapkan ya kira untuk menghadapi krisis saat ini, kemudian bagaimana kita bertahan dulu, kemudian kita bisa menangkap peluang yang ada, kemudian yang ketiga ya setelah ini berakhir bagaimana kita recovery itu segera bisa start, nah gitu ya. Balapan Melayu. Iya lari gitu ya. Nah karena kalau kita nggak begitu ya, ini kan istilahnya kemarin saya bilang new normal ya. New normalnya gimana? Nah, kalau sekarang kemarin Pak Rosian mengatakan normalnya ya sekarang ini normalnya begini kan gitu. Iya, iya. Nah, nanti seperti apa ya nanti kalau setelah krisis sudah selesai. Nah, itu memang butuh proses artinya semuanya recovery. Semuanya recovery. Artinya daya beli harus recovery dulu ya, kemampuan bayar itu recovery, semuanya recovery. Nah, ini yang perlu kita persiapkan, perlu kita lakukan dalam masa-masa krisis ini. Kira-kira begitu, Lek. Ada pertanyaan ini, Pak. Jadi manjada-wajada sebagian wilayah di lockdown lokal, sulit buat kirim dan datangkan barang. Gimana, Bang? Kalau bahan panganan, bahan pangan ya, bahan makan. Itu kayaknya enggak apa-apa ya. Gimana, Pak Kiki? Nah, jadi kita harus pahami aturannya ya. Regulasinya dari pemerintah apa aja? Seperti apa gitu ya. Kalau memang regulasinya memang sudah benar-benar nggak bisa, ya saya rasa itu agak sulit ya. Tapi begini, tidak mungkin di lockdown tanpa ada suplai logistik. Nah, gitu aja. Nah, suplai logistiknya dari siapa kan gitu kira-kira ya. Kalau misalkan hanya boleh lewat gerbang masuk desa saja ya sudah sampai situ nanti kita yang distribusi ke ini. Dari luarnya kita harus bekerja sama. Nah, makanya di sini perlu kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain ya gitu ya. Nanti berbagilah istilahnya begitu. Dan ini saya rasa juga ada temponya ya. Enggak terus gitu ya. Misalkan karantina itu 14 hari. Ya 14 hari itu kita ya kerja lewat online dulu gimana gitu ya. Gitu. Jadi delivery-nya mungkin area penjualannya nggak di dalam lingkungan itu tapi di luar. Jasa delivery-nya kita pakai orang lain yang ada di luar. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, mungkin ini ada saya lagi bahwa supaya uang itu tetap beredar di masyarakat. Ya, ini buat saudara-saudara kita yang uangnya berlebih gitu ya.
itu jangan parkir di bank lah gitu ya. Iya. Kita tahu ini semua uang bermuara kemana? Uang itu seperti air ya. Dia akan bermuara ke suatu tempat itu ya. Apa ya ujung-ujungnya yang terakhir itu disimpan di bank gitu ya. Nah, ini harapannya pemerintah juga mendorong ya supaya orang itu tetap mau belanja yang punya uang itu ya. Supaya ada uang beredar di masyarakat gitu ya. Yang ngirit biar yang kantongnya cekak-cekak itu yang ngirit ya. yang yang uangnya masih banyak itu nggak apa-apa, belanja aja gitu ya, supaya perekonomian tetap bergerak. Nah, sebetulnya ini tepat sekali kalau pemerintah itu melalui instrumen regulasi keuangannya itu menurunkan suku bunga simpanan. Jadi orang Gimana? biar Maksudnya suku gimana? bunga simpanan gitu ya. Jadi orang nggak berharap naruh uang di bank dapat hasil yang banyak kan gitu ya tanpa bekerja gitu ya. Nanti terpaksa mereka harus investasi keluarnya. Nggak apa-apa di saat seperti ini investasi nggak apa-apa gitu ya. Yang penting rule-nya tetap diikuti gitu ya. Di sisi lain itu ya, kalau selama orientasinya hanya restructuring, risiko juling dari kredit, saya rasa itu bebannya tetap sama gitu ya. Padahal masyarakat kita itu lagi susah gitu ya, berat ya gitu ya. Maka kalau dengan diturunkannya suku bunga simpanan, otomatis suku bunga pinjaman harusnya ikut turun gitu ya. Supaya beban masyarakat ini yang modalnya hutang di bank itu ya bisa dapat keringanan lah gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, karena ini menjadi masalah ya kalau UKM-UKM kita itu bergerak modalnya dengan pinjaman bank, ini ada indikasi performance NPL-nya ya. Jadi apa itu? NPL ya, apa, Pak? non performing loan. Jadi pinjaman yang tidak lancar atau kredit tidak lancar itu akan naik. Nah, ini mempengaruhi kesehatan bank. Jadi kalau 90% tadi itu memanfaatkan dana pinjaman dari bank, ya bisa dipastikan berapa persen itu yang dana dari bank ini yang macet di masyarakat, yang nggak bisa kembali. Nah, ini bisa krisis perbankan ini. Nah, ini multi dimensi ini pengaruhnya ke masyarakat kan gitu ya. Kalau Jadi Pak Kiki kan ex-bank ini melihat kondisi bank saat ini atau apa sudah lampu merah atau lampu kuning gitu ya? ya jelas ya. Jadi begini, tidak bisa dipungkiri bahwa krisis itu ya ini yang kena imbas itu nggak hanya yang sakit sekarang ini. Yang sehat tuh kena imbas juga gitu loh. Iya. Ini jadi ini harus diwaspadai ya. Kita berkonsentrasi pada yang sakit saja. Yang tidak sakit ini lebih parah ini. Karena ekonomi itu kalau berhenti, nah sekarang orang pada PHK, nggak ada penghasilan kan begitu ya. Nah, itu bahaya ya. Nanti kriminalitas akan meningkat gitu ya. Ya karena kebutuhan perut itu orang bisa nekat gitu ya. Bisa nekat, ini bahaya. Nah, kalau nekatnya cuma 1-2 orang itu masih bisa ditangani. Kalau nekatnya berjamaah ini bisa terjadi penjara dan segala macam. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kalau kondisi perbankan, kemudian beberapa info bahwa ya otomatis ini perbankan juga selektif. Kalau kemarin katanya ada kelonggaran kredit ya itu selektif juga, tidak semuanya gitu ya. Kalau semuanya banknya tutup nanti. Corporate juga pusing ini kalau corporate yang sudah terdampak nggak bisa produksi, bisnis berhenti, ya pastilah kalau dia nggak punya cadangan modal, ya ini berat ini kan gitu ya. Mereka pasti default, nggak bisa bayar. Nah kalau nggak bisa bayar, ini kalau setahu saya di bank-bank itu, yang kredit corporate itu antara jaminan dan pinjaman itu jauh biasanya. Kalau sudah angkanya pinjaman sudah puluhan miliar, ratusan miliar itu coverage jaminannya tuh bisa cuma 10%. Bisa dibayangkan ya. Iya. Hutangnya
300 miliar. Jaminannya cuma 30 miliar, 50 miliar misalkan begitu ya. Yang selain itu bagaimana? Biasanya itu jaminan proyeknya. Nah, kalau proyeknya berhenti, ya selesai kan gitu kan. Mau eksekusi jaminan siapa yang mau beli? Kalau kondisinya krismon semua ini kan gitu kan, tidak ada yang bisa. Nah, kemarin ada rekan-rekan yang coba mau likuidasi asetnya itu pun kesulitan ya. Karena dijual murah pun ya orang sekarang fokusnya bukan investasi tapi bertahan ini sementara kan kebutuhan yang paling dasar sekarang ya. Betul. Digeser kebutuhannya. Kemarin kalau mudik itu yang laris orang pada mau beli mobil, motor. Nah sekarang itu pasti kena imbas ya. Karena mudik nggak boleh gitu. Nggak jadi beli mobil, nggak jadi beli motor kan gitu ya. Berpikir semua supaya bisa bertahan selama mungkin selama krisis ini kan begitu. Ya. Oke, buat teman-teman yang mau tanya, monggo silahkan. Masih ada waktu ini kita untuk tanya jawab ini. Tanya apa saja Pak ya? Boleh, selama bisa dijawab. Tanya pinjaman kalau boleh bisa dijawab, coba cari di Google. Kalau tidak ada pertanyaan jangan dipaksakan juga ya. Iya, itu lebih senang saya. Enteng kok. Mungkin sedikit ini aja ya. Ini kan kita banyak di rumah gitu ya. Kita manfaatkan waktu sebanyak mungkin ya, memperkaya khasanah keilmuan. Kita belajar ya macam-macam ini yang bisa kita belajar ya. Yang pengen belajar online, bisa belajar online kan gitu di Juragan Online kan gitu ya. Ya di Juragan Online ini webinarnya alhamdulillah bisa mendatangkan suhu-suhu ini mulai dari awal sebelum Ramadan kemarin. Tadi malam juga luar biasa bagi teman-teman yang tidak bisa mengikutinya, bisa putar ulang di channelnya Juragan Online di YouTube ya, cari saja Juragan Online gitu ya. Nanti diputar sesuai kebutuhan teman-teman. Dan luar biasa ya tadi malam juga luar biasa. Kemarin lusa, jadi pakar-pakar pembisnis juga. Beliau itu praktisi, jadi bukan teori semua. Yang mengalami gitu ya. Ini ada pertanyaan masuk Pak. Yes, silakan. Nah, ini dari Suhu juga ini ya. Apakah perlu jual aset untuk bertahan hidup dan mempertahankan bisnis? Jadi misalnya Mas Karim ini apa ya kemarin Pak? Ayam ya? Ayam chopper. Ayam ya? Ayam chopper ya. Ini dijual apa Mas? Misal mobilnya nganggur gitu atau enggak ada? Ya, jadi kalau memang memungkinkan aset yang saat ini kurang produktif, ya nggak apa-apa dijual. Kita istilahnya. Nah ini ada tulisannya Pak. Padahal saat ini jual aset sulit. Solusi. Ya tergantung asetnya dijual apa ya ini ya. Karena misalkan kayak showroom mobil itu sekarang bingung ya. Siapa mau beli mobil gitu kan? Biasanya lebaran kalau ini agak laris. Dijual minus Pak, dijual minus. Yang penting jadi cash nih ya. Iya, alternatifnya salah satunya itu ya. Alternatif salah satunya itu ya. Jadi kalau memang tidak bisa diproduktifkan, ya terpaksa beli. Tapi kalau misalkan sekarang kayak asetnya mobil bot, ya, tadi bisa dipakai untuk distribusi sembako dan segala macam masih bisa kan gitu ya. Tadinya untuk ngangkut ayam chopper itu COC-nya, ya sekarang untuk ngangkut bahan baku, bahan pokok kan itu masih bisa itu ya. Ini Mas Karim bisa dijelaskan ini yang mau dijual apa ini? Siapa tahu yang lihat video ini mau beli. Apa yang mau dijual? Mau pickupnya kemarin atau yang mana gitu? Atau kandangnya yang mau dijual? Aset yang seperti apa mungkin lebih detail. Ya itu. Ya, silakan jadi, komen lagi Mas Karim. Ya. Lanjut Pak, monggo. Ya, misalkan kalau sekarang ini yang tetap dibutuhkan masyarakat, saya rasa seperti daging ayam itu masih lah ya. Jadi saya rasa peternak-peternak ini dalam kondisi sekarang ini yang memang harus diperhatikan juga ya supaya harga pakan jangan terlalu mahal. Orang-orang itu
kalau pakannya mahal, daging ayamnya mahal kan gitu kan. Nah ini pemerintah Jare harus masuk ke sana ini ya. inilah, jarene Mas Karim lah. Saya bingung mau jual apa. Semuanya jual aja, Pak, coba di-display, nanti yang laku. Aku ya bingung ya Ya mau kalau jual apa. artis-artis itu masih bisa ya, jual sekarang tadi itu saya lihat di, live-nya Deddy Corbuzier itu artis-artis itu pada lelang barang-barangnya gitu ya. Ya, ada bajunya habis dipakai manggung itu bisa dilelang gitu ya. Ya mungkin Mas Karim bajunya pernah dipakai manggung dilelang mungkin bisa mahal Mas. Nah, ini ada pertanyaan lagi masuk dari Suhu ini. Kalau pandemik ini masih lama, kira-kira pengaturan cash flow per bulan Mas Kiki, piye carane? Ya, Pengaturan cash flow-nya. ya jadi, eee, pengaturan cash flow sekarang bukan per bulan Mas ya. Day Jadi to by day day. kita harus pantau gitu ya. Day by day harus kita pantau, terus konsentrasi pada produk yang dibutuhkan masyarakat kan gitu ya. Nah, kalau saya tahu Mas Rofil kan, online ya, jualan online ya. Ya, Beberapa teman online itu produknya nggak pengaruh ada Mas, itu Mas ya. masih Jadi laku juga ya? iya masih laku. Seperti sederhana saja, orang di rumah tetap butuh mandi kan Mas. Nah, Iya, berarti butuh sabun, butuh pasta gigi ya. Dan mungkin kalau orang yang, suka perawatan itu produk-produk perawatan itu masih butuh Mas, gitu Mas. Dan itu nggak pengaruh mereka gitu ya. Nggak mungkin kan terus di rumah terus nggak mandi sama sekali itu ya, kan nggak mungkin ya. Lah itu tetap ya, di rumah tetap butuh baju juga ya? ya tetap butuh baju. Nah, Di jadi rumah kan nggak mungkin telanjang 24 jam gitu nah ya? nah itu ya, kira-kira begitu ya. Jadi fokusnya tadi bahwa kita menangkap peluang produk-produk yang dibutuhkan sehari-hari gitu ya. Kalau selama ini misalkan orang butuh barang-barang mahal gitu ya, barang-barang mewah itu mungkin sekarang enggak gitu ya. Tapi, lebih kepada kebutuhan sehari-hari. Karena kita nggak tahu ini sampai kapan. Dan tetap aja kita coba gitu ya, stoknya jangan banyak-banyak ya. Kita Mungkin coba beberapa stok yang kira-kira itu dibutuhkan apa. Nah, dari sekian banyak stok yang laris, ya itu yang kita konsentrasi di sana. Jadi kalau kita punya varian terlalu banyak itu resiko gitu ya, resiko ya. resikonya terlalu tinggi. Nah sekarang ini seminimal mungkin lah, seminimal mungkin lah resikonya gitu ya, Iya kalau ya. kita bergerak di bisnis. Ya memang kalau kondisi normal itu pebisnis itu harus berani ambil keputusan, ambil risiko, ya gitu ya. Tapi ini karena ini panjang gitu ya, kita nggak tahu sampai kapan, ya kita sedikit berhati-hati nggak masalah gitu ya. Nah, Saya rasa karena semua orang juga begitu, tapi itu masih lebih baik daripada diam, nggak melakukan apa-apa, ini bahaya. ya Dapur nggak enggak, ngepul Mas, lama-lama tabungannya habis ya. mending bergerak ya, salah enggak apa-apa, coba lagi, salah enggak apa-apa. Memang enggak ada Betul. ya. Ini teori-teori marketing kayaknya enggak tahu ya, kata Pak Rosian yang ahli gitu ya. Yes, enggak kakek teori Mas, turun ke jalan divalidasi, laku di scale up, laku di scale up gitu. Iya Gitu. betul. Ya ini kemarin Baik. ada temen yang itu buka di saat COVID dia buka warung, Lek. Ya, Nah, ini Mas Rofil. buka Baik, warung. baik. Buka warung ternyata dalam 5 hari itu sehari omsetnya bisa 1 juta. Warung ya. Artinya Padahal kuliner itu masih oke gitu ya. tapi Tinggal delivery ya, take away ya, take away ya delivery gitu. take away dia. Dia take away. Hmm. Luar biasa ini ya, teman kita ini ada yang buka kuliner. Jadi Di dia saat tidak COVID ya, di buka saat kuliner COVID ini, ya mungkin baru 2 minggu lah. 2 minggu ini ya, dia buka gitu ya. per hari 1 Luar juta. biasa. Ya sehari 1 juta itu kalau buat Jualan apa itu, warung Pak? ya sudah bagus Le itu Le. Jualan apa? Nasi goreng atau mie? Semacam itu ya? Aneka jamur ya. Ini bocoran aja ini Mas Fikri namanya. Wah, Masya Allah. FCK Factory ini luar biasa. Ini semangatnya anak-anak muda ini tidak gentar sama Oh iya, COVID ini. Mas Fikri nanti juga ngisi nih di Ya nanti yang bisa webinar ini kasih ada kelas. kisi-kisi ya. Ya, biar Jadi
Oh, biar pengumuman bisa saja sharing, buat saling menyemangati, yang penting itu. pengumuman buat besok, Pak. Besok nanti malam ya. Nanti malam kita akan belajar langsung ke suhu kita. Mas Fendi ya. Mas Ya Fendi. mantap ini Pak Fendi. Suhu Google Ads ya. Judulnya bentar saya bacakan ini enggak. Nah, judulnya nanti malam ya jam 8 ya. Mengatur strategi saat pandemi dengan digital marketing. Wah, cocok sekali ini ya. Karena semua orang go online, jadi strateginya go online itu yang gimana? Nanti teman-teman yang pengen tahu solusinya nanti malam pantengi di depan layar masing-masing, di handphonenya juga bisa. Oke, terus ini kegiatan webinar kelas gratis ini sebenarnya modelnya berdonasi. Teman-teman silakan dukung pembelajaran online ini dengan cara berdonasi. Caranya menghubungi WA yang ada di running tag atau di pojok kanan kiri atas ini. Teman-teman bisa sisihkan sebagian hartanya. Kalau sebagian kecil tidak bisa ya sebagian besar. 1.000, 2.000, 3.000 tidak apa-apa. Yang penting ikhlas. Gitu ya. Karena ini pematerinya semuanya gratis, mereka berbagi free, tidak mau dibayar ya. Monggo teman-teman salurkan saja. Kalau ini dirasa manfaat, oh saya bisa belajar dari Pak Kiki, dari Pak Rosian kemarin. Kemudian ada nanti lebih teknis lagi di suhu-suhu digital marketing berikutnya. Ya, monggo disalurkan saja. Insya Allah bulan berkah, bulan berbagi ini pas sekali ya. Daripada rebahan, belajar sambil berbagi. Gitu Pak Kiki. Itu Ya. info. Oh, nanti besok ada juga kuliner. Nah, ini dari Pak Yoso Mesom nanti yang isi ya. Wah, Yoso. mantap ini Pak Yoso ini. Yang buat teman-teman yang bisnis fokus di kuliner. Gimana bertahan saat kondisi kayak gini ya. Nanti gambaran dari langsung praktisinya. Besok jam 4 sore. Setengah 4 Pak dasar ya. Gitu. Ah, ini ada yang masuk lagi komen. Nah. Kenapa Pak Kiki? Haus? Jangan minum loh Pak. Enggak, ini ada tamu ini, anak saya harus buka. Pak Budi nih, pertanyaan Mas Karim juga mewakili saya. Hehehe. Pak Budi ini jualan batako press ini ya. Kapasitasnya besar. Batako atau merosot juga Pak ya, jualan batako. Gak ada yang bangun atau gimana ya. Tapi kalau yang sudah terlanjur punya pasir banyak, semen banyak, dicetak ya Pak ya. Ya, itu. Itu panennya nggak sekarang, dari besok ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Pak Kiki mungkin bertanya. Ya, tadi kalau himbauannya sedekah itu ya, sedekah itu bisa menghindarkan kita dari musibah gitu ya, selain mendatangkan rezeki. Nah, di saat seperti ini penting sekali buat kita ya, supaya Allah selalu melindungi kita gitu. Selalu bahwa ikhtiar itu syarat ya, syarat ya. Ikhtiar itu syarat ya, supaya Allah mengijabahi doa kita gitu kan. Jadi doa saja tanpa ikhtiar itu ya enggak bisa gitu ya. Dan memang tidak bisa lepas dari qadarullah, semuanya yang terjadi sekarang ini atas kehendak Allah gitu ya. Supaya kita belajar gitu apa makna dari semua ini. Jadi yang selama ini merasa oh saya bisa, saya paling kuat ya, ternyata dibuktikan didatangkan para juridnya Allah yang tidak bisa dilihat mata, artinya kecil sekali. Tapi dampaknya luar biasa ya, seperti yang kita alami sekarang ini kan, gitulah kira-kira. Ini bisnis besar, bisnis kecil semuanya terhantam semua Pak ya. Iya, semuanya ini negara kecil, negara superpower semuanya kena. Dan ini dampaknya luar biasa ya. Bahkan di beberapa negara di Eropa momen itu sudah mulai mengendorkan karena pemerintahnya sudah mungkin terlalu berat ya kalau harus menanggung semuanya kan begitu ya. Mengendorkan Jadi istilahnya dilepas iya itu. dilepas. Donald Trump kemarin sudah melepas lockdown di beberapa lokasi ya karena itu ekonominya berhenti ya begitu ya. Jadi ya ini krisis yang sulit dihindari. Akhirnya mau nggak mau ya kita mah harus bergerak, tapi tanpa harus menyampingkan safety-nya gitu ya.
Kita tahu bahwa semuanya berisiko. Ya, kalau mau risiko dari dulu ya berisiko. Orang tidur aja tiba-tiba mati ya ada gitu. Gitu ya. Iya. Ini bagi teman-teman yang masih mencari nafkah keluar, yang kan kalau di rumah enggak bisa apa-apa ini harus tetap keluar, Le, tapi ya tetap waspada gitu, Pak, ya. Jangan sampai Ya, kita jadi bukan ngoyo tidak keluar tapi sama sekali, Le. iya. Jadi keluarnya yang lebih efektif lah istilahnya kayak tadi ya. Kita keluar karena ada orderan yang harus kita antar. Nah, itu kan kalau dulu orang keluar sekedar nongkrong ya, ketemu relasi bisnis itu. Nah, sekarang hanya dalam proses ini saja, apa transaksinya saja. Kalau terpaksa kita harus keluar ya keluar gitu. Kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Ya. Jadi misalnya kita masih bisa memanfaatkan jasa delivery-nya orang, kita pakai gitu kan. Bagi-bagi rezeki lah gitu ya. Tapi Ya, kalau memang sekarang ini sudah nggak punya modal apa-apa, ini terutama teman-teman yang PHK ya ini ya, jangan berkecil hati. Masih ada peluang di saat seperti ini. Yang penting teman-teman tuh safety gitu ya. Nah, bagaimana cara menjualnya? Nah, ini belajar sama juragan online nih, bagaimana ya. kita menjual produk kita lewat sosial media, nah semacam itu. Nah, minimal kita punya modal motor sama HP kan, itu sudah bisa lah gitu. Jangan terpaku sama aplikasi ya. Rata-rata orang tuh, wah saya mau bisnis apa menjalankan jasa ini tapi saya nggak bisa karena nggak bisa masuk ke Gojek atau ini, jangan gitu ya. Saya rasa Ya. sekarang yang penting yang ditumbuhkan adalah kepercayaan masyarakat gitu ya. Mulai dari yang paling gampang lah, itu kebutuhan sehari-hari ya, jualan apa tadi, beras, gula, minyaknya gitu-gitu ya. Karena ini juga hal yang sama dialami oleh pemilik barang ya. Pembelinya Ya. sepi gitu kan. Ya. Kita bantu juga mereka untuk jualin gitu loh. Sama-sama menguntungkan lah gitu ya. Nah, ini harus tetap bergerak intinya itu. Kalau teman-teman yang sudah mempunyai tim ini, Pak, yang jadi dilema ini ya, di saat kayak gini, Ya, kita kan memperhitungkan cost tadi ya, cost betul. operasional bulanan ini nanti, ini apalagi ini di ujung bulan April ini, nanti kita mau gajian, terus habis ini mau dilanjut atau di-stop atau gimana, Pak, mungkin caranya? Kalau Ya, neracanya minus atau bagaimana, nanti kita harus gini, plus begini, atau gitu, apa yang dilihat itu, Pak, mungkin dari segi ya ini keuangan. ya dari pengalaman ini ya, Ya. beberapa klien saya itu rata-rata itu saya himbau ya, saya sarankan itu untuk menyisihkan sebagian profitnya itu ke dana cadangan. Nggak boleh diutak-utik gitu, Le. Setiap bulan ya, Nah, setiap bulan. ya Dana setiap cadangan. bulan. Jadi dia menyisihkan berapa persen dari keuntungan bersihnya untuk disimpan ke dana cadangan. Nah, ternyata itu di saat seperti ini itu Berguna sangat sekali. berguna sekali. Nah, rata-rata yang tidak punya manajemen seperti itu, ya jangankan saat seperti ini, biasanya saat Lebaran harus ngasih THR itu mesti kelabakan karena lupa mencadangkan begitu. Iya, saya dulu juga gitu, kayak gini karyawannya pada seneng ya ini, wah habis ini dapat THR, bosnya senep. Bosnya Nah langsung itu ini klasik, masalah klasik sebetulnya. Sebenarnya tidak hanya di saat krisis, tapi ini pada pola manajemen sebelumnya ya. Ketika kita tidak menyisihkan sebagian uang kita untuk dana cadangan, itu berat di saat-saat kita bisnis itu ada peaknya, ada slow-nya ya. Ya pasti ada titik bawahnya. Nah kalau kita di saat titik puncaknya tidak menyisihkan sebagian uang kita untuk di saat-saat yang low season-nya itu berat. Nah gitu ya. Sehingga itu ada hitung-hitungan juga supaya di saat low season itu tidak bermasalah. Nah, kira-kira berapa sih dana cadangannya itu dihitung, Le, itu. Nah, itu harus punya data dulu, baru dihitung. Oh, berarti sebulan harus menyisihkan kira-kira sekian. Nah, itu nanti bisa terrecovery saat-saat low season-nya. Nah, sama ini kalau ya kayak yang sekarang terjadi di Kampung Inggris. Nah, di Kampung Inggris ini lockdown benar-benar nggak bisa bergerak ini ya.
Itu Pak Kiki ada klien di sana Pak ya? Di kampung Inggris. ada. Nah, itu Gimana kondisinya Pak? ya kalau yang offline-nya otomatis berhenti lah, karena itu regulasi, tidak bisa Total ya? ditawar gitu ya. Artinya harus libur, tidak boleh terima siswa, itu dampaknya banyak itu ke pedagang-pedagang kecil, pedagang makanan ya, usaha-usaha kos-kosan, laundry, semuanya kena, termasuk teachernya itu, guru-gurunya itu ya kasihan. Sebagian itu yang di sana dirumahkan begitu saja. Ada sebagian itu masih bisa dikaryakan di kursus online-nya gitu ya. Jadi sebelum krisis ini udah ya sudah mulai melirik ke bisnis digitalnya gitu ya. Nah sekarang ternyata itu menjadi solusinya bahwa supaya karyawan itu sebagian masih tetap bisa dipekerjakan itu lewat online gitu. Ya. Nah, buat teman-teman yang ini bisa jadi ide ya, bisnisnya jasa atau pendidikan ini kalau enggak bisa offline ya masuk ke online saja. Banyak sekali fasilitas ya kayak Zoom meeting, kayak ini juga bisa, atau diupload di YouTube nanti dipandu kayak tutorial gitu ya, di-share gitu ya. Ya bisa juga jadi mungkin ini sedikit ke teknisnya ya, gimana produk digital itu bisa dijual ya, terutama di model-model tutorial. Nah itu ya, itu bisa lewat dengan memproduksi videonya dulu ya. Kita produksi dulu semua serialnya, baru mungkin kita simpan di drive kayak gitu ya. Tinggal kita kasih link aja mereka supaya bisa download, nah atau gimana. Nah nanti dibahas di webinar untuk tanah jawabnya gitu ya. Materi disampaikan di sana, dibahas webinar seperti ini. Atau pakai Zoom ya kalau berupa kelas ya. Jadi yang kemarin klien saya itu pakai Zoom, Le. Jadi kalau punya modal lebih bikin aplikasi, tapi bikin aplikasi itu investnya cukup banyak. Kalau harus menyediakan server dan aplikasinya sendiri itu ya. Pakai YouTube aja direkam, diupload, linknya nanti disusun sesuai kurikulum itu gitu ya bisa ya? Banyak caranya. Mungkin dari tim Juragan Online ini bisa memfasilitasi, Le. Ya. Yang nggak paham masalah itu difasilitasi. Mulai produksi video gimana caranya kan gitu ya. Nanti punya koleksi banyak. Ada kelasnya Pak nanti Pak. Kita salah satu pemateri webinar ini nanti video marketing juga Mas Andri ini. Kalau tidak salah Mas Andri nanti share video marketing. Kemudian ada konten kreator itu juga ada nanti yang ngisi. Teman-teman tetap ikuti terus webinar ini selama Ramadan insya Allah ya. Kita berbagi, ada yang jadwal siang kayak gini, ada yang sore, ada yang malam. Tapi yang malam itu yang rutin yang sudah habis terawih nanti jam 20 ya. Gitu ya. Pak. Ya ini melanjut yang pertanyaannya Mas Rofiul tadi ya. Matur itu day by day gimana gitu ya. Oh ya, day by day gimana ya itu ya. Nah itu memang kita harus punya sistem, Le. Jadi kita harus membuat sebuah sistem pencatatan laporan keuangan yang bisa dipantau day by day. Ini saya sudah mendesain membuatkan salah satu teman kita yang jualan online yaitu ya. Sehari dia transaksinya itu bisa sampai 300-400 invoice lah gitu lah sehari gitu ya. Nah itu artinya karyawannya itu input itu satu-satu gitu ya, datanya copy paste gitu ya, dari marketplace ke sini dimasukkan datanya. Nah nanti di dashboard itu bisa muncul day by day-nya, kita pantau online itu ya. Jadi CS-nya ada 4 kurang lebih ya, semua input bareng. Nah saya buatkan dashboard-nya sehingga bisa tahu penjualan hari ini berapa, stoknya sisa berapa, nah kira-kira itu uang yang sudah masuk di withdraw itu berapa, yang masih di marketplace itu berapa, itu semua bisa tahu. Nah ini kalau teman-teman yang online ya jualannya sudah invoice-nya banyak, itu memang perlu ya untuk bikin sistemnya data seperti ini ya, bikin sistemnya sehingga kebanyakan itu sulit
untuk mengetahui uang saya masih di marketplace itu berapa ya. Iya. Nah, ini memang dibutuhkan Apalagi sistemnya. Ada yang susah lagi kalau uangnya nyampur gitu Pak ya. Tidak dipisahkan. nah, betul. Yang Dipisahkan dengan pribadi uang sama usaha. yang bisnis itu nyampur, itu repot itu. Maka selalu setiap klien saya itu saya arahkan bahwa harus memisah antara kebutuhan pribadi sama yang perusahaan supaya jelas gitu ya. Dan kita bisa mengendalikan ya. Kalau nggak seperti itu, kita ini rata-rata ini ya, bisnis owner itu ngelihatnya saldo. Saldo ini enak, Ya, aman, hajar. saldonya ada hajar gitu ya. Nah, ini bahaya ini ya gitu ya. Koboi. Yang kelabakan itu yang bagian keuangan ya itu biasanya. Padahal Main masih ada hajar. kewajiban. Tuh. Jadi ini saya masih baru bicara pengelolaan aktiva, Le. Bagaimana manajemen pasifanya masih belum. Karena di pasifa itu ada liability, ada kewajiban. Itu gimana? Nah, itu kan. Nah, itu nanti memang case by case itu enggak sama. Nah, hutangnya itu sendiri, kewajiban itu kan ada macam-macam. Ada yang hutang dagang, ada yang hutang bank. Ya, treatment sendiri treatmentnya gitu ya, enggak sama gitu ya. Ya, ini waktunya udah 1:04 ini. Enggak terasa ini. Enggak terasa. Ngomong ngalor ngidul. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Obrolan ini ya, ada mudah-mudahan yang bermanfaat. Ini sharing nih, saya nggak menggurui ya. ya, ada yang bisa ditangkap teman-teman, dipraktekkan buat bisnisnya. Saya malah senang gitu ya. Jadi kegiatan kita itu diaplikasikan gitu lah. Ya, betul. Nah, ini Pak Budi nih, komen ini. Alhamdulillah produksi dan penjualan Batako masih bagus. Belum terkena imbas corona. Saya sendiri juga heran. Masya Allah. Wah, luar biasa ini Pak. Saya yakin ini sodakonya kenceng ini Pak Budi ini. Iya, dan kami syukuri saja. Masya Allah. Iya Pak. Ini sodakonya kenceng ini. Tadi Pak. Sodako itu nggak harus ikhlas ya. Nggak apa-apa, yang penting sodako gitu sih. Ya. Ikhlas itu latihan ya. Pak Doni, ikhlas itu latihan. Matur nuwun Pak, ilmunya sangat bermanfaat. Sama-sama Pak, mudah-mudahan bisa membantu. Ibnu Sultan, Lek nyanyi dong. Iya, maksudnya. Oh, oke. Kayaknya kita di penghujung acara Pak ini Pak. Mungkin final pesan buat teman-teman supaya apa ini yang penting mendesak, yang harus sekarang, yang bisa ditunda besok apa yang wajib, yang sunnah. Monggo Pak. Ya. Jadi mungkin bukan pesan terakhir ya, seolah-olah mau meninggal aja. Mau meninggal ya. Ya, jadi gini ya, teman-teman ya. Tetap semuanya itu kembali pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kita harus yakini itu bahwa kasih sayang Allah kepada kita. Nah, sudah itu saja. Semuanya yang kita alami itu ya memang Allah itu sedang menunjukkan kasih sayangnya. Nah, itu. Jadi kita jangan patah semangat, harus selalu bergerak, berusaha, berikhtiar gitu ya. Karena tadi bahwa kalau kita sudah tanam, oh ini kasih sayang Allah kepada kita, ada hikmahnya pasti di balik semua ini. Cuman mungkin keterbatasan kita ya, yang namanya kita manusia, maksudnya Allah itu nanti seperti apa kita nggak tahu. Di balik musibah ya kan itu innamal usri usra, fa innamal usri usra, innamal usri usra ya. Beserta ada kesusahan itu ada dua kemudahan pasti begitu, dan itu diulang-ulang itu dalam ayat itu. Saya yakin setelah ini ada hikmahnya buat kita semua. Saya ingin ya tadi tetap bahwa kita harus mau belajar ya. Kita mau belajar, banyak menimba ilmu, banyak sharing-sharing ya, jangan tertutup. Nah, itu ya, banyakin teman, banyakin relasi gitu ya. Saya sendiri mengalami kalau lagi suntuk atau apa, saya harus silaturahim ya. Ke siapa saja gitu ya. Siapa saja silaturahim. Silaturahim nggak harus ketemu ya, bisa lewat Zoom, bisa lewat apa gitu.
Kalau bisa ketemu syukur alhamdulillah gitu ya. Nah, di sana akan keluar insight-insight baru, Energi ide-ide baru. Nah, dan silaturahim itu kita juga belum tentu datangnya rezeki dari situ juga belum tentu ya. Tiba-tiba dari situ mungkin Allah timbulkan sebab ada jalur rezeki dari tempat lain gitu ya. Ya mungkin kita ketemu Le Sigit misalkan begini. Nah, nanti ternyata Le Sigit saya cipta begini-begini, wah itu teman saya begini, nah ini, nah bisa nyambung kan begitu ya. Ya ini saya terima kasih, kenal Le Sigit itu teman saya jadi tambah banyak gitu ya, ilmu saya Masa tambah tuh, banyak. Terima kasih Le Sigit. biar gak ada teman tuh ya, men. Cepat angkara di gua ya. Pak, ini ada yang tanya Dulu lagi Cooper. nih. Enak extra time apa enggak nih? Ada Oh yang boleh tanya. silakan. Jualan kelas Waktu berbuka digital. masih lama. Oh iya. Masa beduk. Jualan kelas bahasa Inggris online apa masih dilirik? Gak Mas kira-kira? Jadi Pengen gini, bahasa Inggris. sebetulnya ya produk digital itu sekarang ya insya Allah masih ada peluang karena orang banyak di rumah. Nah, cuman gini, ini kita himbau lah, minta pada pemerintah itu gimana supaya akses internet ini dipermudah gitu ya. Karena orang semuanya di rumah, tanpa ada koneksi internet mau ngapain? Jalur informasi terputus. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi bagaimana tetap di rumah tapi kita bisa ada jalur informasi itu ya. Kita jual produk digital tapi orang yang beli nggak punya link internet itu agak susah gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini pemerintah tidak hanya kompensasinya berupa sembako ya dan lain-lain. Prakerja pun kalau mereka nggak punya akses internet nggak bisa gitu ya. Karena itu produknya produk digital semua kan kira-kira begitu. Ya saya rasa tetap ya Mas Miftah ya untuk kelas bahasa Inggris online. Kelas Peluangnya bahasa ada. Inggris online ini masih ada peluang gitu ya. Banyak yang orang ingin belajar bahasa Inggris ya. Nggak hanya untuk speaking ya. Terutama sekarang ini orang butuh bikin artikel bahasa Inggris banyak gitu ya. Kalau kita nggak bisa jualan dalam negeri, harus jualan di luar negeri. Ya kontennya harus bahasa Inggris. Nah itu butuh ya ilmu cara menulis artikel dalam bahasa Inggris. Kira-kira begitu. Oke, gitu ya. Tadi Pak ya pesannya, tetap semangat, tawakal, Ya, berserah. berdoa ya. Husnudon aja Allah gitu ya. Karena ini yang terkena ya kita semua, tidak hanya satu orang, dua orang, semuanya. Dan saat ini kita diuji ya, nanti siapa yang lolos ujian ini yang menjadi hamba yang lebih bertakwa, lebih. Betul, ya kita Kalau harus usaha introspeksi. lebih strong usahanya ya Pak ya. Kalau Ya harus introspeksi ya. Mungkin kita ada dosa-dosa sehingga Allah seperti ini memberi akhiran kita gitu ya. Mending kita introspeksi begitu ya. Perbaikannya amal ibadah, terutama bulan puasa ini. Saya yakin doanya lebih mudah diijabah di bulan puasa gitu ya. Ibadah kita bisa 10 kali lipat nilainya kan begitu ya, sedekah kita gitu ya. Insya Allah kita bisa melalui ini. Pak ini mau ditutup, pertanyaan masuk terus. Gak apa-apa deh. Nunggu sampai adzan sekali nih. Habis ini adzan dua. Assalamualaikum. Saya Heri Surabaya. Sekarang saya bingung Mas dengan adanya diterapkan PSBB. PSBB Surabaya tanggal 28 ya kalau tidak salah ya. Besok atau? Ya. Saya yang sebelumnya ada pesanan langsung saya kirim ke tempat dengan adanya PSBB. Bagaimana caranya? Mohon solusinya. Gitu. Ya, ini Mas Heri ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini Mas Heri yang dari Surabaya. Mas Heri bisnisnya apa ini? Komen lagi enggak apa-apa ini biar lebih jelas solusinya gitu. Ya, kita pelajari PSBB yang sudah diterapkan di Jakarta. Ya, aturannya mungkin seperti apa? Teman Pak Kiki ada yang di Jakarta, Pak, saudara? Saudara ada di Jakarta, gitu ya. Gimana ini yang jalan PSBB Jadi, Jakarta? di Jakarta itu masih diperkenankan untuk pengantaran barang. Ya, ojol itu masih beroperasi selama dia nganterin barang. Tapi prosedurnya ketat ya. Tadi saya bilang prosedur
pencegahan COVID-nya harus tetap dipegang ini ya. Harus pakai masker, mungkin harus kaos tangan. Kalau perlu pakai APD kan gitu ya. Supaya ya tetap bisa jalan ya distribusinya gitu ya, distribusi barangnya nih. Jadi saran saya coba dipelajari aturan-aturannya yang ada dalam PSBB. Saya yakin yang diminimalisir itu pergerakan orang yang istilahnya tidak urgent gitu Pak. Yang urgent pasti masih diperkenalkan gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Jadi hal-hal tertentu masih diperkenankan. Saya rasa untuk distribusi barang ini masih boleh, tapi tidak nganter orang Pak, nganter barang. Gitu. Bahan makanan juga. Nah mungkin untuk yang ketat itu adalah mobilisasi dari penduduk dari Surabaya keluar maupun dari luar Surabaya masuk ke Surabaya. Nah, atau ke lokasi yang diperlakukan PSBB. Nah, ini yang diwaspadai, kayak mudik itu nggak boleh kayak gitu kan. Terus orang pulang kampung, Pak. Mudik diganti pulang kampung sekarang. Itu istilah ya, kita ini selama ini dibelokkan ya, isunya oleh istilah, nggak penting ya. nggak bisikan solusi ini, diskusinya masalah istilah dalam kamus. Ya. Jadi yang diwaspadai adalah itu pergerakan manusianya ini Pak. Jadi banyak orang bekerja di Surabaya, itu rumahnya bahkan dari Kediri, dari Tulungagung gitu ya. Saya itu pernah pulang dari Jakarta, nyampe jam 3:30 pagi ya, sebelum subuh itu ya. Terus saya naik bis dari stasiun, dari Tulungagung ke Kediri, bis jurusan Surabaya. Itu penuh, Pak. Belum sampai Kediri orang sudah berdiri. Padahal subuh itu, saya mengindikasi ini orang bekerja di Surabaya semua kan begitu. Artinya, nah ini yang harus diwaspadai. Orang mobilisasi karena bekerja dari Surabaya ke daerah-daerah sekitarnya. Mereka duduk, nah gitu, atau mungkin pulang seminggu sekali. Nah ini banyak sekali. Nah ini yang mungkin harus diwaspadai. Nah itu makanya pemberlakuan PSBB ini ketat untuk memonitor itu ya. Saya nggak tahu aturannya bagaimana. Apakah yang boleh keluar masuk itu KTP sana atau punya izin sementara di sana atau bagaimana kita nggak tahu. Nah, atau plat Surabaya saja yang boleh masuk. Nah itu. Kalau plat Surabaya semua mobil rental punyanya salah satu itu platnya L semua Le. Oh, okay. Di bank-bank itu yang rental mobilnya platnya rata-rata L. Gitu. Karena kalau kantor pusatnya di Surabaya, dia otomatis KTP-nya Surabaya yang di atas nampakkan di mobil itu, nah semuanya platnya L gitu ya. Dan kalau mungkin biaya on the road-nya lebih murah di Surabaya, maka dia platnya L aja, operasionalnya di Kediri. Ya. Oke, itu Pak. Terima kasih. Ada yang belum terjawab, mohon maaf ya. Terima kasih atas atensinya. Banyak sekali teman-teman yang hadir ini. Tidak semuanya bisa ditampilkan, mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti webinar Juragan Online. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada pemateri hari ini, luar biasa. Saya Sama-sama, Le. Terima kasih sudah diundang di Juragan Online. Ngobrol-ngobrol santai, tapi banyak ilmunya ya tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Kiki. Mudah-mudahan usaha Pak Kiki juga lancar, diberkahi Allah. Amin. Amin. Dan keluarga dijaga dari corona semuanya. Amin. Teman-teman menyaksikan ini. Jangan sampai kita usaha saja, tapi kalau sudah kena corona ya antara yang positif dan meninggal itu persentasenya 50-50 itu ya. Jangan makanya modal yang paling besar itu adalah kesehatan, itu yang dijaga. Akan sangat mahal jika kita baru ngerasa kalau sudah sakit ya, tapi jangan sakit ya, kita bersyukur saja. Betul. Ya. Bisa belajar hari ini daripada scroll kepo-kepo status teman-teman tidak jelas, mending belajar di webinar Juragan Online ya selama Ramadan ini. Nanti kan ini selesai, nanti tadarus lagi, terus amal baik apa saja dilakukan, nanti ikut lagi gitu. Jadi diselang-seling.
Kita ada Ya. seharian webinar loh ini. Iya. Ya harus ngomset Oke. deh, harus ngomset jangan lupa. Jadi nanti ini bisa diputar ulang, teman-teman yang tidak mengikuti bisa diputar ulang karena ini sudah terekam semuanya di fanpage-nya Juragan Online sama di YouTube-nya Juragan Online. Oke, terima kasih. Kita tutup Pak Kiki. Siap. Terima kasih Pak Kiki. Ya. Ya, assalamualaikum, Subhanallah. Le. Waalaikumsalam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.